Halo, apa kabar tetangga semua? Ketemu lagi bareng saya Rizky Abadi, tetangga online kamu. Sekarang saya mau ngobras bareng Studie di rumah Tropical Japandi. Seperti apa rumahnya? Ini dia intronya. Halo, saya Ivan Eldo, Principal Arsitek dari Studie. Sekarang kita ada di salah satu karya kami yang bernama Taro House. Kita akan home tour di sini. Ya, tetangga online gimana? Udah kenalan kan tadi dengan Mas Ivan. Nah, sekarang kita mau home tour nih ke rumah di belakang saya. Tapi sebelumnya kita tanya dulu nih, kabarnya Mas Ivan. Apa kabar, Mas? Halo, baik Mas Rizky. Sehat juga, Mas? Sehat, Alhamdulillah. Mas. Oke, kita langsung aja tanya nih. Rumahnya berdiri di atas tanah seluas berapa nih, Mas? Ini luasnya 13 kali 20, jadi di atas 260 meter. 260 meter. 260 Untuk bangunannya meter sendiri? Bangunannya kurang lebih 225. Ini ada 2 lantai ya? 2 lantai. Bisa kalian lihat di sini ya rumahnya nih. Jadi dia adanya di hook gitu, desainnya juga modern banget. Nah, untuk konsep desain ini seperti apa, Mas? Jadi ini konsep desainnya Tropical Japandi. Emang request dari ownernya dia pengen ada nuansa-nuansa Jepang gitu sih. Oke. Cuma tetap kita utamakan unsur tropicalnya masuk di sini gitu. Nah kebetulan ini fasadnya itu karena dia posisinya di hook. Iya. Jadi dia dapat 2 orientasi matahari nih, dapat barat sama utara. Nah yang fasad utamanya nih hadap barat. Cuma potensialnya adalah di seberang rumah ini tuh area fasum, area hijau, jadi nggak akan ada bangunan dan udah ada pohon-pohon yang lumayan besar. Nah itu yang kita utamakan konsep dasarnya bagaimana area-area utama di rumah ini mendapatkan view dari area hijau di depannya gitu. Pantesan tadi ini disebutkan bahwa ini menghadap barat, tapi minim menghalang cahaya lah, karena udah ada di sini ya. Iya, karena Pohon-pohon tujuannya mendapatkan view dari seberangnya ini. Langsung ke hijau-hijau ya. Iya. Nah, kalau kalian penasaran dengan Mas Ivan dan Studie, kalian bisa lihat di video saya sebelumnya udah ada tuh karyanya nih, AG House namanya. Nah, kita sekarang ada di karyanya yang kedua, namanya apa, Mas? Taro House. Taro House. Iya. Wow, itu asal katanya dari mana tuh, Mas? Biasanya sih dari singkatan owner. Kebetulan ini pemiliknya namanya Mbak Tania sama Mas Andro. Oh, itu singkatan jadi kalau disingkat Taro tuh gitu. Saya kira bahasa Jepang. Mungkin ada ya artinya, nggak tahu. Iya. Untuk fasadnya sendiri nih, Mas, mengusung desain bergaya apa ini, Mas? Iya, kalau fasad sih sama, kita semuanya yang kita kejar konsep Tropical Japandi, tapi unsur-unsur materialnya penggunaan yang dominan di sini ya si semen expose ini gitu yang kita keluarkan. Sementara tropicalnya dari tanaman-tanaman ini ya? Iya. Nah, tanaman ini juga kita pilih yang nantinya dia akan lebat dengan sendirinya gitu suatu saat. Di sebelah sini ada entrance ya, Mas? Oh, ini dibuat kayak kita gini? kasih dot-dot gitu biar ada motifnya, nggak terlalu polos. Jadi emang dulu desain pagarnya pengennya emang private sih, benar-benar nggak see-through ke dalam, tapi supaya ada patternnya. Jadi kita mainnya pakai yang tetap nggak bisa terlalu lihat ke dalam lah gitu. Makin penasaran dalamnya seperti apa, yuk kita lihat langsung. Yuk. Sekarang kita ada di area carport nih, Mas ya? Ya. Nah, kalau bisa kalian lihat di belakang saya nih, landscapingnya cakep banget ya. Keren, Mas, landscapingnya, Mas. Ini perpaduan, saya lihat ya, ini perpaduan tropis dan Jepang gitu. Ya, betul. Bentuknya juga bagus ya, Mas. Minimalis ke atas gitu ya, tanpa kencana kan. Oke, ini sekarang kita naik ke teras. Kita mau bahas apa dulu nih, Mas? Mungkin penempatan si area ini dulu kali ya. Boleh. Karena emang ini buat sebagai ruang penerima gitu. Karena kan di sini kita nggak sediakan ruang tamu. Oke. Jadi kalau misalkan ruang penerima di rumah ini tuh bisa duduk-duduk di area landscape ini. Jadi dia ditaruh di depan sekaligus menambah layer pemandangan yang di belakang gitu. Jadi emang pengen kita bikin tuh suasana di sini tuh kalau ngelihat ke sini hijau, ke sana juga hijau gitu. Oke, makanya di sini levelnya agak lebih tinggi daripada di Iya, betul.
Jadi kalau dari luar itu dindingnya terasa lebih tinggi, sedangkan kalau dari dalam dindingnya agak rendah. Jadi lihat keluar tuh enak banget, masih dapat. Oke, kita lanjut. Sebelum kita masuk ke area utama rumah, kita bahas dulu nih, ruangan apa ini, Mas? Ini dulu kita desain itu untuk ruang kerja dan ruang hobi. Wow, ini bener-bener ya, ruangannya nyaman banget, Mas. Ya, ini ruang kerja dan ruang hobi tadi. Kita akalin juga supaya ruang ini lebih lega lagi. Kayak misalkan ini dindingnya kita bikin masuk ke dalam gitu. Kita extrude keluar. Jadi di luarnya nongol karena emang ada fungsinya. Di dalamnya buat kita tambah buat area kerja dan kabinetnya ruang kerja ini gitu. Dan ini nanti rencananya buat naruh alat olahraga lah. Mau treadmill atau sepeda statis, tapi dia view-nya langsung hijau-hijau pas olahraga biar seger. Ini mungkin kalau yang outdoor bisa buat yoga. Nah, biasanya kalau istrinya mungkin hobi olahraganya olahraga perempuan nih, yoga gitu. Nah, ini connect ke taman samping. Kalau yang sebelah sini buat dinikmati dari kamar tamu. Kalau di sana itu udah area service gitu. Tapi ini kan di hook, Mas ya. Untuk akses ke rumah dibagi dua atau cuma satu di situ? Dua, tapi yang satu lagi cuma untuk servis. Untuk servis aja? Iya. Oke, jadi untuk kendaraan semua di sana. Iya. Tapi ini kalau dari atas tadi saya lihat dari drone agak dipisah ya? Iya, karena kita ngedesainnya dua masa bangunan. Seolah-olah ada masa yang menghadap ke utara, ada masa yang menghadap ke barat gitu. Jadi supaya ada kayak pundak berundak di atapnya supaya ngejar bentuk estetika di eksteriornya juga sih. Oke, tadi saya lihat juga bentuknya lebih dinamis ya, nggak cuma linear gitu ya. Iya. Oke, cakep. Ini ruang kerjanya aja udah cakep. Gimana ruang di dalamnya? Yuk kita lihat lagi. Buat yang penasaran, ini deckingnya pakai papan semen ya, Mas? Iya. Sekarang kita langsung masuk ke bagian dalam. Wah, kalau dalamnya ini nuansa Skandinavian juga kental ya di sini. Iya, ada juga gitu. Cuma emang kita pakai tone yang simpel-simpel aja. Tetap sih ngejarnya nuansanya sama ya, Japandi juga gitu. Jadi ada permainan kayu solid. Terus ini top table-nya kita cari motif teraso. Sama untuk kabinetnya kita juga cari warna kayunya yang agak muda dan natural gitu. Hampir senada dengan hampir ini senada, tapi karena beda material, dia nggak bisa ketemu sama persis. Betul. Gitu. Iya. Cakep ya. Ini area dapurnya. Dapurnya satu ini aja atau ada dapur kotor? Ada dapur kotor, ini dapur bersih. Oke, cakep. Ini sampai atas gitu, Mas ya? Sampai atasnya bisa untuk storage juga, barang-barang yang jarang dipakai. Iya. Tinggi ceilingnya berapa nih, Mas? Ini kurang lebih 3 meter. Kemudian untuk di lantai 1 ini ada kamar ya, Mas? Ada kamar tamu. Masih ada kamar tamu ada, terus area service juga semua di lantai 1 gitu. Kita lihat yuk. Kamar tamunya ya, Mas? Nah, kamar tamunya lewat sini. Jadi, nah ini udah area tamu nih di sini gitu. Kalau di balik tembok ya pintu ini udah area service. Nah, ini kamar mandi tamu. Ini kamar tamunya gitu. Nah, yang kayak tadi saya bilang. Cakep ya kamar tamunya ya. Visualnya juga masih memanjakan tamu nih ya. Iya. Cakep. Ini juga nuansanya putih, kayu, juga nakasnya. Mas, total ada berapa kamar di rumah? 4 kamar. Berarti 3 di atas? 3 di atas. Oke. Sekarang kita mau lihat apa nih? Kamar mandi bawah ya? Atau kamar mandi tamu? Boleh. Ini beneran kamar mandi ya? Iya. Artinya bukan powder room ya? Bukan. Ini juga modelnya linear ya? Iya. Shower, closet, dan wastafel. Ukurannya nggak terlalu besar, artinya dia proper. Oke, lanjut Mas Ivan. Iya. Ini dari segi penempatan, layout, di mana meja makan, di mana dapur, di mana living room. Mungkin dari Mas Ivan ada tujuannya. Jadi pertama kita urutkan itu dari pantry kali ya, atau dapur bersih. Nah, area service atau dapur kotor itu kan ada di ujung sana, di belakang. Jadi kita taruh pantry yang paling dekat ke area service gitu. Karena kan ini walaupun dapur bersih tapi masih ada connect ya dengan yang kotornya gitu. Nah, urutannya pasti kalau dari pantry lebih enak ke area dining dulu gitu. Baru terakhir area living. Dan area dining ini kebetulan studio sudah beberapa kali ngedesain, kita tuh membuat area dining tuh multifungsi gitu. Karena kan ruang tamu sekarang udah jarang ada ya di rumah. Nah, jadi ruang penerima tamu tuh bisa diterima langsung di area dining ini gitu. Jadi meja makan ini juga bisa sebagai meja penerima tamu, karena nggak selalu
ada sajian atau hidangan makanan di atas meja gitu. Oke, menarik idenya ya. Jadi udah gitu misalnya ini ingin dimanfaatkan mungkin gampang gesernya nih. Iya. Ini kalau lagi ada acara pengen dibikin nggak ada furniture apa-apa juga bisa gitu di sini. Oke, nice. Makanya itu tadi living room-nya ada di sisi Living sana. room-nya ada di sisi ujung. Oke, karena untuk menyajikan makan juga kan nggak bolak-balik ya. Iya. Oke, ini kesan luasnya juga masih dapat sampai ke area sini. Terus tadi katanya ada apa? Soal pencahayaan untuk Oh iya, area jadi posisi TV kan sebaiknya nggak terlalu banyak masuk sinar matahari gitu. Kalau terlalu banyak masuk kan TV-nya juga agak mantul cahaya gitu. Makanya dibuat dicari yang paling gelap lah di ruangan ini gitu. Salah satunya itu. Itu kan tadi di samping sana ada taman ya? Itu masih inget nggak Mas? Mungkin tetangga online penasaran ini lebarnya, panjangnya kalau misalnya mau bikin begini. Kira-kira ini 8 kali 2,5 lah. 8 kali Sampai bersih kita di tepi sini 2,5 lah kira-kira. Modelnya hampir sama ya dengan yang Hampir di sama. depan. Cuma di sini tanamannya lebih kecil, Iya. dipilih yang tidak terlalu besar. Kalau dari Mas Ivan tuh ada tips nggak? Misalnya tetap pengen punya 2 taman tapi maintenance-nya low gitu. Oh, oke. Kalau dari saya sebagai arsitek, yang pasti kenapa ini jenis tanamannya juga kita bedain. Karena untuk area yang taman belakang, satu kan kita menghindari terlalu besar akhirnya mengganggu tetangga. Oke. Itu satu. Kedua, pemilihan tanamannya, kalau tanaman-tanaman kayak gini nih, tipe tanaman yang numbuhnya tuh dia lama gitu. Jadi tipsnya mungkin kalau nggak terlalu suka merawat tanaman, cari tanaman-tanaman yang dia low maintenance atau lebih mainnya ke taman kering gitu. Taman kering ya. Mantap. Terus tadi ini saya lihat juga, ini apa Mas? Ini kolom ya? struktur. Jadi kolom strukturnya emang kita bikin di dalam dinding bangunan supaya kita bisa bikin bidang transparannya kayak gini dari ujung ke ujung tanpa kepotong kolom gitu. Kita kasih warna kayu juga gitu. Dan kalau ini finishingnya harus ini ya, nggak bisa pakai laminate atau HPL, nggak boleh karena ini cenderung terkena matahari langsung gitu. Oke. Jadi ini pakai Ini finishingnya melamik, Melamik. namanya. Oke. Tadi idenya menarik nih yang Mas Ivan bilang, kolomnya di bagian dalam supaya di bagian luarnya itu bisa mengatur sedemikian rupa ya. Iya. Menarik. Kalau bisa kalian lihat tuh di sebelah sana, jadi ini jendelanya atau bukaannya sama sekali nggak kepotong. Cakep Mas idenya Iya. Mas. Oke, terus untuk lantainya dia pakai apa nih Mas? Pakai granite tile. Granite tile yang matte nih ya? Ya, matte. Kita emang cari teksturnya yang agak-agak kayak semen expose gitu. Kemudian untuk pemilihan lantai Mas, ada tips nggak Mas supaya ya mungkin padu padan yang cocok untuk dinding dan plafon tuh warna seperti apa? Oke, kalau misalkan nggak terlalu berani main warna, pilih aja warna-warna yang natural gitu. Dan pemilihan itu kan nanti efeknya akan ke terlihat kotor atau enggak kalau ibu-ibu rumah tangga biasanya ya. Nah itu baru pilih lagi antara matte atau gloss gitu atau polish ya. Nah dari segi desainnya nih Mas, ada yang ingin diceritain gak nih? Kalau ini paling kita emang bikin si meja TV-nya itu satu kesatuan sama tangga gitu. Jadi ini anak tangga yang nomor 3 kita bikin lebih keluar dan dia difungsikan jadi meja TV. Kayak seamless gitu ya? Iya. Udah gitu di belakangnya dikasih kisi-kisi Kisi-kisi. biar terlihat terpisah gitu antara area ini dan area tangga. Kita lanjut ke lantai 2 ya. Ini area tangga. Penerangan alaminya tuh dari salah satunya dari ini. Kita kasih skylight dan kita kasih kisi-kisi. Jadi kayak ini lagi kurang kereng sih ya mataharinya, dia nanti membentuk bayangan garis-garis juga sama pas naik tangga kita langsung ketemunya bidang transparan lagi nih Mas. Wih. Gitu. Nah, di sini sengaja tanamannya kita pilih yang lumayan agak tinggi nih. Jadi pas orang naik view-nya udah hijau lagi di sini gitu. Jadi sengaja biar bisa dinikmati dari sini. Iya, betul. Cakep. Oh ini ada sequence-nya ya, jadi Iya, ada sequence-nya. langsung. Diputar dulu, baru kita masuk ke area-area kamar. Area kamar di sini. Nah, ini sama nih kayak di area office tadi. Jadi ada permainan
bidang-bidang di fasad itu juga di dalamnya ada fungsinya. Salah satunya ini ada bidang yang kita tambahkan, jadi nggak koridor lurus doang gitu ya. Ini fungsinya buat storage juga sama naro-naro barang di sini, buku atau pajangan gitu. Emang ini tadinya buat ruang baca anak sih gitu. Menarik ya. Cuma karena masih baru pindah kan ownernya. Baru pindah. Jadi banyak yang belum keisi kayak di area sini nih. Nah tadi katanya Mas Ivan ada 3 kamar di sini. Ada 3. Ini kamar anak. Kamar anak 1 ya? Ya, silakan Mas. Ini kamar anak yang tidak terlalu anak-anak. Tidak terlalu anak-anak. Iya. Modelnya emang kita bikin sama semua kamar anaknya. Jadi mainnya tetap tone-nya putih sama warna kayu gitu. Ya mungkin selera ya, masih preferensi orang ya. Kamar anak ya bentuknya anak-anak banget gitu. Ornamennya anak-anak banget. Tapi kalau di sini enggak. Lebih ke mungkin mainannya ya. Ya mainannya. Isinya aja. Kalau desainnya supaya timeless kali ya, nggak berubah-ubah gitu. Oke. Jadi memang didesain seperti itu. Iya. Terus ini juga lucu Mas. Dikasih ornamen biar terasa Jepangnya gitu. Nah ini pengaruhnya sampai ke lantai 2 ya, yang penempatan kolom tadi ya? Betul. Ingat nggak luas berapa nih? Kurang lebih kita bikinnya 3x4 kalau kamar anak. Oke, sama berarti? Sama, 2 ini anaknya sama. Biar nggak rebutan. Oke, untuk pintunya pakai apa Mas? Kalau pintu ini plywood finishing HPL. Nah, sama kan nuansanya sama persis? Sama persis. Ini kalau misalnya nakas Mas, saya penasaran nih. Idealnya nakas tuh 2 kiri kanan atau salah satu cukup? Sebetulnya kalau interior tergantung kebutuhan sih Mas. Jadi kalau ternyata 1 dirasa cukup, ya udah 1 aja. Apalagi kasurnya ini kan kasur yang ukuran 120, bukan yang buat 2 orang gitu. Jadi 1 sebetulnya dia cukup. Biar nggak memperbanyak space juga gitu. Untuk lantainya dia pakai apa nih Mas? Kalau kamar anak pakai vinil. Pakai vinil. Ya. Oke, next kita kemana Mas? Nah ini kamar utama nih, ini salah satu ruang favorit juga pastinya. Kamar utama dia dominan warnanya warna kayu semua nih. Dari lantai, backdrop dinding, gitu sampai pemilihan furniturnya semua kayu nuansanya gitu. Dan ini jadi kamar terluas di rumah. Ya. Luasannya inget ya Mas? Ini luasnya kurang lebih kalau kamarnya aja kira-kira 6x3, tapi ada kamar mandinya juga di sana. Oke, ada kamar mandi dalam sini ya? Pasti. Oke, kemudian ada walk-in closet juga nih? Ya. Ini memang, biasanya kan walk-in closet satu sisi aja ya? Sementara ini dibuat jadi kayak U gitu, mengelilingi. Ya, ini selalu kita kalau bikin walk-in closet harus compact, tapi memuat banyak barang gitu. Makanya ini kita bikin walk-in closetnya sekaligus pembatas ruang dengan area tidur. Jadi di sini bisa dapat buat mungkin di yang sebelah kiri buat suami, yang kanan buat istri, tapi tengahnya kita bikin meja rias. Oke, tetap area istri paling banyak. Oke, terus ada kamar mandinya. Kamar mandi. Boleh nih Mas? Silakan Mas. Wah, ini agak beda dengan yang di bawah ya? Iya, beda pemilihan material aja. Kalau penempatan layoutnya sama sih, linear gitu. Jadi ada area kering, ada area basah. Oke. Dan ini agak sedikit lebih luas dari yang di bawah. Ya. Walaupun begitu dia tetap dapat pencahayaan dan udara dari sana. Enak banget nih, semriwing loh. Semriwing ya, anginnya muter ya. Yuk, kita lanjut. Terus yang nggak kalah spesial nih, bagian depan saya lihat ada balkonnya. Iya, nah ini alasan tadi ya, penempatan layout juga. Jadi ketika di kamar utama, kita juga pengennya view yang kita dapat ya hijau-hijau ini gitu. Jadi benar-benar suasananya pengen kita bikin kayak liburan terus, nggak kayak di Jakarta gitu. Terus dia punya balkon sendiri, kira-kira seperti ini. Enak banget ini kalau suntuk di dalam ya. Iya. Tinggal keluar aja nih, tinggal ke balkon. Cakep. Terus ini baru kelihatan nih atapnya ternyata pakai bitumen ya. Bitumen. Oke, menarik. Untuk balkonnya ini dia pakai partisinya kaca. Pakai kaca, sengaja supaya dari luar itu bidang si railingnya nggak terlalu ganggu fasad gitu. Oke. Sementara di sini pakai stainless nih. Di sini pakai stainless. Mantap. Jadi ini pakai stainless supaya awet ya. Ini kan area outdoor. Jadi supaya nggak korosi dan lebih estetik juga tentunya. Cocok sama rumahnya ini. Oke, kita lanjut ngobrol di bawah yuk karena masih ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan ke Mas Ivan. Mas. Oke, tetangga, makasih kalian udah nonton sampai sini. Sekarang saya mau kasih pertanyaan sedikit lagi nih buat
Mas Ivan ya. Mas, ini bangunan dibangun tahun berapa dan makan waktu berapa lama? Oke, jadi pertama start desain itu kita di sekitar bulan November 2021 sampai Februari 2022. Kalau pembangunannya dimulai sekitar bulan April 2022. Kira-kira setahun ada tuh? Kurang lebih. Setahun Kurang lebih desain setahun. dengan build ya, Iya. dengan bangunnya. Oke. Terus tadi kan udah home tour ya kita, rumahnya tuh keren banget, Japandi tropis. Nah yang saya mau tanya adalah ada tips khusus nggak Mas untuk mungkin tetangga online yang mau desain rumah dengan desain Japandi, ada elemen-elemen khusus yang harus diperhatikan nggak sih? Sebetulnya yang harus diperhatikan dalam mendesain rumah ya, di luar tema desainnya apa, utamain dulu kebutuhannya gitu, baru keinginannya. Tapi semuanya harus diselaraskan sama budget yang dipunya. Intinya itu aja sih gitu. Baru kalau kita masuk ke tema ya perbanyak referensi. Jadi bisa dilihat, karena kan yang nempatin rumah itu sebetulnya nanti bukan kita para arsitek nih, yang nempatin rumah itu kan nanti ownernya, pemiliknya. Jadi harus mereka dulu yang merasa kebutuhan dan keinginannya terpenuhi gitu. Oh, kan saya udah 2 kali nih nge-review rumah karya studi. Yang satu tuh AG House, yang kedua ini Taro House. Nah itu saya lihat memang banyak sentuhan apa ya, Japandi apa ya, itu jadi ciri khas dari studi atau gimana? Enggak, sebetulnya kita client oriented sih. Jadi kita nggak terlalu ngejar ciri khas. Tapi mungkin ya secara sekilas ada lah muncul. Karena kan kita yang ini ya, imajinasi kita ya dalam merancang gitu. Pasti ada selipan-selipan kita keinginannya apa juga pasti ada dari arsitek gitu. Jadi nggak ada yang terlalu kita tonjolkan. Nah terus mungkin dari tetangga online juga masih banyak yang ragu atau takut gitu untuk menghubungi teman-teman arsitek gitu. Sebenarnya gimana Mas kalau dari arsitek sendiri? Sebetulnya justru kita yang berusaha menyelamatkan propertinya klien gitu. Jadi jangan pernah takut sih ngontak arsitek karena banyak banget kejadian bangunan yang dibangun tanpa menggunakan arsitek justru akhirnya banyak hal kekurangannya gitu buat si ownernya, baik dari budget yang membengkak, terus kebutuhannya akhirnya tidak terpenuhi, terutama dari segi estetika juga ya gitu. Kita kan di sini porsinya ngebantu dari semua hal itu gitu, nggak cuma bikin bagus aja, tapi memikirkan bagaimana menyelamatkan budget dari pembangunannya gitu. Oke, jadi buat tetangga online yang mungkin punya rencana untuk bangun rumah atau renov rumah, nggak perlu ragu ya, langsung aja di kontak, tanya-tanya, kalian tanya-tanya beberapa dulu, nanti kalian sortir lagi, mungkin ada yang cocok. Intinya jangan takut untuk nanya gitu Mas ya? Iya, langsung tanya aja. dulu aja. Nah kalau kalian mau tanya-tanya tentang desain atau bangun, kalian bisa langsung hubungin aja nih Instagramnya Studie di bawah sini. Di sini kan Mas? Oh di sini. Udah saya taruh juga linknya di deskripsi, langsung aja kontak, nanti bisa ngobrol langsung dengan Mas Ivan untuk detailnya. Makasih banyak ya Mas ya. Sama-sama Mas Rizky. Ya, tapi saya masih mau tanya dulu nih sama ownernya ya. Apa kesan-kesannya nih Mas? Biar berimbang nih kita nih ya. Kita kasih waktu dan tempat untuk owner supaya tahu nih kesan-kesan tentang rumah. Siap, ini. boleh. Check this out. Sebenarnya kita ada 2 alasan kenapa pilih pakai arsitek. Yang pertama adalah alasan regulasi ya. Jadi sekarang kan untuk mengeluarkan izin PBG atau yang dulu tuh IMB, itu kan sekarang kita harus pakai arsitek yang tersertifikat oleh IAI gitu ya. Jadi makanya kita pakai jasa Studie karena Mas Ivan sendiri kan bersertifikat gitu oleh IAI, dan gambarnya pun lengkap, ada gambar denah dan ada gambar kerjanya juga yang 100 lebih halaman gitu. Terus kemudian alasan yang kedua sih sebenarnya karena fungsi. Jadi memang kita pengen rumah ini karena mau ditinggalin dalam jangka waktu yang lama, kita juga pengen rumahnya tuh nggak ada kendala gitu ya. Terus kemudian yang kedua enak untuk ditinggali gitu ya, dan secara estetika dan secara fungsi itu sesuai lah gitu.
Kalau saya kan dulu pernah tinggal di Jepang selama 7 tahun. Saya suka aja sama arsitekturnya, soalnya dia tuh kayak rapi, terus warnanya juga menggunakan warna-warna yang natural, warna-warna earth tone. Nah, kenapa pilih Japandi? Saya pingin banget rumahnya tuh kayak estetik gitu. Jadi tone yang kita pilih itu ada 3, warna putih, warna abu-abu, dan warna kayu. Ya, jadi warnanya warna-warna alam lah gitu ya. Enak sih, so far so good. Mulai dari pencahayaannya juga, kalau pagi, ke siang, ke sore juga nggak perlu pakai lampu lagi, soalnya cahayanya juga udah cukup dari cahaya matahari. Jadi cahaya natural, lebih hemat listrik juga kan jadinya. Apalagi mau ditambahin? Iya, jadi memang konsepnya sih enak banget ya yang di-set oleh Mas Ivan. Kita juga kemarin dari gambar pertama yang dikasih itu kita udah nggak banyak feedback lagi gitu, karena kita percaya banget bahwa memang arsitek punya ilmunya sendiri gitu. Jadi contoh misalnya pohon di depan itu sangat membantu sekali untuk memfilter cahaya matahari pada saat siang gitu. Jadi tapi tetap cahaya masuk gitu ke dalam rumah, jadi kita nggak pakai lampu lagi gitu siang hari. Terus kemudian yang kedua juga karena memang banyak kaca ya di rumah ini, jadi siang-siang juga kita buka kacanya dan kita nggak pakai AC gitu. Jadi anginnya juga. Iya, anginnya masuk gitu dari luar ke dalam. Tetap adem gitu, walaupun banyak kaca tetap adem gitu. Iya. Terus saya juga suka sama konsep open plan-nya juga dari Studie. Ini kan nyambung dari dapur, meja makan, sama ruang tamu. Jadi kita yang lagi masak bisa ngobrol sama yang lagi nonton TV. Yeah. Terus kalau misalkan anak-anak lari-larian di sini juga luas kan. Yeah, Jadinya jadi, karena nggak ada sekat di antara ruang. Betul. Gitu. Karena kita punya 2 anak kecil ya di rumah. Untuk rumahnya ini berdiri di atas lahan seluas berapa ini? Oke, bentar Mas, lupa.